Sejalan nih dengan semangat pro dompet strategi finansial cerdas. Beliau percaya bahwa merancang masa depan keuangan bukan hanya soal angka, tetapi tentang menciptakan hidup yang lebih terarah, bermakna, dan bebas dari kecemasan finansial. Langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Eko Usriono. Baik, terima kasih Kak Mega ya. Ini kenapa jadi? Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Kepada hormat Pak Indra Jaya ya, luar biasa. Baik, selamat pagi teman-teman. Oke, sudah ready ya, sudah bawa laptop semuanya ya. Seneng nih saya nih. Ready, sudah bawa laptop semua. Nanti kita akan ready membuat financial check up ya untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut aja karena keterbatasan waktu ya. Jadi sudah dikenalkan ya saya seperti apa. Sebetulnya kalau kita lihat dari ini ya, kalau kita lihat dari pendidikan akademis, kenalkan sedikit ya. Saya dulu ambil S1 manajemen keuangan, kemudian S2 juga manajemen keuangan, dan juga S3 juga manajemen keuangan ya. Saya lulus 2023, Doktor Ilmu Ekonomi, Manajemen Keuangan, dan juga dapat lulusan terbaik ya di Universitas Diponegoro. Lalu di samping itu saya juga membuat produk baru yaitu sertifikasi untuk wealth planner, untuk retirement planner, sama yang terbaru adalah estate planner berbasis ekonomi value keluarga. Jadi mengedepankannya tuh warisan tuh bukan bikin sengketa, tapi bagaimana meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Itu nextnya. Kalau teman-teman sudah belajar keuangan dan piramida perencana keuangan itu sudah menyentuh level warisan. Kalau belum, ya kita belajar dulu perencana keuangan dulu. Oke, tadi udah dibahas ya. FOMO itu apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat sekilas ya, FOMO itu apa? Nah, sebetulnya kalau kita lihat FOMO itu adalah kerjaannya marketing sebetulnya. Fear of missing out. Jadi kalau kita lihat dulu penelitiannya dari Dr. Dan Herman itu ya, dia meneliti FOMO itu apa gitu kan ya. Dampaknya bagaimana untuk meningkatkan produk. Nah, jadi kalau kita lihat lebih dalam, dulu-dulunya itu adalah kerjaannya orang marketing supaya jualannya laku. Itu harus dulu. Jadi perilakunya itu bukan perilaku sesuatu yang aneh sebetulnya. Itu kerjaan marketing supaya apa? Barang yang dijual itu laku, orang ikut-ikutan, takut kehilangan, takut kesempatan. Nah itu dulu ya. Jadi kalau Bapak itu beli barang, itu adalah produknya marketing. Ya, sebetulnya itu. Kalau itu sudah tahu, oh ini cuma kerjaan marketing. Jadi gimana kita itu seolah-olah dibikin takut kehilangan ya. Lalu berikutnya ada ini ya, ada Patrick ya. Nah ini dia itu adalah pengusaha dan penulis ya, dia dulu lulusan di Harvard. Nah kalau di kampus itu akan ketinggalan kalau kita nggak ikut kelas-kelas, nggak ikut magang, nggak ikut apa, takut kehilangan, takut daya saing. FOMO-nya di situ mulai kelihatan. Jadi yang satu berkaitan dengan barang, produk, yang kedua dengan sesuatu gitu kan. Lalu berikutnya, Bapak-Ibu semuanya ya, apakah FOMO itu selalu berdampak positif? Kalau FOMO-nya bagus ya, apakah FOMO itu berdampak negatif? Nah, seringkali yang terjadi adalah FOMO ini tuh berdampak negatif. Nah, kalau kita lihat ya, ini menyebabkan kita tuh rasa cemas, orang lain punya pengalaman konser, nonton K-pop, kita nggak nonton gitu kan, kita merasa cemas dan kehilangan gitu kan. Bahkan yang lebih parahnya lagi biasanya itu adalah adanya media sosial. Ada yang pakai Instagram? Pakai ya? Kalau nggak pakai, aneh ya sekarang ya. Nah itu makan, baju, itulah yang bikin FOMO sebetulnya. Itu memang kerjaannya marketing sekali lagi ya. Kerjaannya marketing supaya kita itu beli barang. Lalu apa dampaknya kalau keuangan kita? Nah seringkali karena FOMO ini kita membuat kita tuh lupa gitu kan ya. Kita beli, pada akhirnya itu berdampak negatif. Dari hasil penelitian, ternyata FOMO ini kalau kita tidak bisa kontrol dengan bagus, itu bisa menyebabkan kesehatan mental terganggu. Bahkan kalau anak Gen Z, kalau lagi ada masalah, dia itu uninstall Instagramnya. Nanti diinstal lagi, diaktifkan nanti lagi. Karena dia merasa mentalnya terganggu. Lalu kecemasan dan stres. Orang lain ke jalan-jalan, saya kok nggak ikut jalan-jalan. Orang lain nonton ini, saya kok enggak. Udah pada nonton film Jumbo kok saya belum gitu kan ya. Kita jadi ikut, kayaknya kok bagus gitu kan ya. Marketing, penjualan lagi kan ya. Lalu pengeluaran impulsif nih, sebetulnya ini yang paling berdampak ya. Kita belanja itu impulsif, artinya apa? Kita nggak kontrol, akhirnya itu kelepasan. Budget kita jadi habis gitu kan. Lalu penurunan kepuasan hidup ya. Nah ini yang penting nih. Merasa saya itu belum memiliki sesuatu, tidak mensyukuri yang ada. Karena FOMO itu,
Jadi merasa saya itu nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi kerasanya itu malah minder gitu kan. Padahal kita itu punya banyak tapi kita tidak mengakui atau tidak menghargai apa yang kita miliki. Lalu kehilangan fokus. Fokus kita mau investasi, FOMO, barang-barang ya jadinya nggak jadi investasi, kehilangan fokus. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Sebetulnya kalau kita bicara FOMO itu mirip dengan perilaku behavior finance yang saya teliti juga ya waktu kuliah itu kan ya. Herding. Tahun 92, Herding itu sudah dibuat penelitiannya ya. Intinya adalah kita itu ngikutin keputusan atau tindakan banyak orang tanpa analisa sendiri. Lalu percaya kalau yang dilakukan itu benar karena banyak orang. Nah ini bisa jadi kita itu FOMO beli saham, beli kripto, beli emas gitu ya. Yang kemarin pada lari-lari ya, rebutan emas gitu kan ya. Nah itu kan sebetulnya itu kan herding, ikut-ikutan gitu kan. Nah kalau dikaitkan dengan FOMO ya sama perilaku. Lalu yang kedua adalah loss aversion, takut kehilangan atau takut rugi. Kalau ini diteliti oleh Kahneman ya dan Asmos ini, dia itu menyatukan antara psikologi dan keuangan pada tahun 1979. Ceritanya gini, orang kehilangan saham harga katakanlah 10 juta sama untung 10 juta, itu rasanya tuh lebih sakit. Dan sakit itu kayak nyandu gitu loh. Jadi orang itu takut kehilangan dan rasanya itu dengan nilai yang sama itu lebih takut. Nah akhirnya kalau ini tuh terjerat, ya kita jadi ujungnya adalah jadi FOMO gitu kan. Lalu solusinya apa untuk mengatasi masalah FOMO ini? Apalagi berkaitan dengan keuangan, kondisi keuangan kita. Nah kalau kita lihat lebih dalam, sebetulnya kalau dari penelitiannya ini, iya, penelitiannya dari Lusardini ini banyak juga nih yang dia itu bikin jurnal mengenai finansial literasi ya. Saya sudah banyak juga baca jurnalnya ya. Dengan kita belajar meningkatkan finansial literasi, contoh ya ini bunga majemuk ngajarinya, inflasi, risiko, itu membantu keputusan lebih rasional dan menghindari jebakan utang konsumtif apalagi untuk FOMO. Tapi kalau saya rasa teman-teman kayaknya itu nggak FOMO ya, karena sudah punya rasional ya atau punya daya pikir sendiri itu kan. Yang kedua adalah yang penting nih, tegaskan tujuan keuangan yang spesifik. Ini yang bikin adalah Edwin Luke ya. Edwin Luke itu pakar SDM. Sebetulnya dulu dia tuh terkenal dengan goal setting theory. Jadi kalau kita punya goal setting motivasi yang bagus, tujuan keuangannya itu bisa tercapai dan FOMO itu ya nggak akan mempan, marketingnya ya nggak akan mempan karena kita sudah punya motivasi untuk mencapai. Silakan kalau mau baca jurnalnya tinggal dipilih aja ya. Lalu yang ketiga adalah latih visualisasi masa depan. Nanti mau pensiun seperti apa, mau ninggalin rumah seperti apa, atau mau nempatin rumah seperti apa ya. Ini latih visualisasinya seperti apa. Lalu yang keempat adalah, nanti yang penting ya, buat batasan anggaran belanja yang emosional. Atau bahasa budgetnya itu adalah anggaran masa kini itu berapa, bikin anggarannya itu dibudgetin, dimaksimalkan. Misalkan sebulan itu untuk belanja ngopi-ngopi cantik atau di resto itu 2 juta, ya udah 2 juta aja, nggak boleh lebih. Nah sisanya nanti dibagi untuk investasi, untuk bayar premi, untuk yang lainnya ya. Nah yang kelima itu adalah dengan cara self control atau mindfulness ya. Jadi ceritanya ya kita harus sadar dalam menggunakan uang ini. Kalau bertindak ya kita kalau perlu dua hari ya. Penting nggak nih, butuh nggak gitu kan ya. Sehingga nanti kita bisa keluar dari FOMO gitu kan. Nah akhirnya dari 5 itu tercermin yaitu kita perlu membuat perencanaan keuangan. Untuk apa? Untuk melawan FOMO tadi ya, meningkatkan literasi, menetapkan tujuan spesifik, visualisasi, membatasi belanja emosional, dan self control ya. Tujuannya adalah mengelola keuangan secara sadar, terarah, dan pada akhirnya kita itu rasional. Itu solusinya sebetulnya. Lalu prakteknya apa kalau yang ingin kita lakukan prakteknya? Nah, tentunya kalau Bapak Ibu sudah punya plan ya, rencana keuangan semuanya ya, sudah punya ya, kakak-kakak ya. Sudah punya kan ya? Nah, kita akan nge-share bagaimana kita membuat perencanaan keuangan yang lebih terstruktur dan pada akhirnya tercapainya itu lebih masuk akal. Nah, saya akan mengajarkan sharing beberapa panduan ini ya. Ini adalah piramida keuangan seumur hidup yang Bapak Ibu nanti harus ini sebenarnya dipikirkan. Nanti kita akan breakdown langkah-langkahnya dari yang gampang sampai yang sulit. Nah yang pertama, kalau kita punya tujuan keuangan ya, beli rumah, beli mobil, kita itu harus mulai dulu dari piramidanya, ini dari berbagai riset saya gabungkan menjadi satu. Yang pertama adalah punya dana darurat dan proteksi dulu. Idealnya adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau teman-teman itu sudah punya asuransi dari BI ya nggak usah beli asuransi kesehatan.
Jiwanya gimana? Nah, kalau jiwa itu sebetulnya tuh nggak penting kalau teman-teman nggak punya tujuan keuangan sama nggak punya tanggungan. Tapi kalau teman-teman punya tanggungan, ya tetap penting sebetulnya. Minimal kesehatannya itu sudah ada dulu. Lalu yang kedua adalah manajemen utang dan arus kas. Nah, ini yang penting ya. Manajemen utang itu boleh maksimal 35% dari pendapatan. Utang tujuannya adalah untuk mempercepat tujuan keuangan tercapai, bukan untuk belanja masa kini. Ya, untuk mempercepat, misalkan beli motor, mobil, rumah itu boleh berutang. Tapi kalau utang untuk hanya makan di kafe, sebetulnya tuh utangnya tuh nanti harus dibayar. Itu harusnya pakai budget belanja hidup masa kini. Nanti kita akan ngajarin pos-posnya ya secara detail ya. Lalu berikutnya adalah investasi dan tujuan keuangan. Nomor 3 inilah yang sebetulnya kita kan kepingin beli rumah, nyekolahin anak, pensiun, bahkan warisan. Di nomor 3 lah ini yang sebetulnya itu nanti target kita. Tapi sebelum nomor 3 ini, nomor 1 dulu, nomor 2 dulu. Kalau lompat, nanti kalau ada apa-apa, ya dananya nggak ada buat nabung atau buat investasi. Kalau sudah terpenuhi ya, beli rumah, beli mobil, yang berikutnya adalah akumulasi. Akumulasi itu kayak kita tuh fokus ngumpulin uang untuk nantinya itu dipakai untuk pensiun dan juga akhirnya diwariskan sebetulnya. Kalau kita nggak pisahin ini, nanti kita itu tenaganya habis. Jadi nomor 1, 2, 3 dulu, nomor 4 baru akumulasi. Setelah akumulasi, itu yang kedua adalah warisan dan legacy planning. Warisan itu adalah harta yang kita miliki, legacy planning sesuatu di luar harta, nilai-nilai, budaya, kepengen anaknya itu menjunjung tinggi, misalkan ninggalin ke kampus, ke yayasan, yang tidak berkaitan dengan uang. Nah, itu 1 sampai 5 yang perlu kita pikirkan. Lalu selanjutnya kita mulai dari mana? Kalau kita sudah tahu piramida ini. Ini kan panduannya ya. Nah, berikutnya adalah yang penting adalah 1 nih, kita mulai ngebuat perencana keuangan. Itu 1 sampai 5 kan piramidanya, urutannya nih. Lalu kita mulai dari mana kalau kita membuat planning? Pertama, membuat planning, yang pertama adalah set financial goal. Teman-teman harus punya mimpi, nggak usah takut uangnya dari mana. Yang penting punya mimpi dulu ya. Punya mimpi dulu, tujuan jangka pendeknya mau apa, jangka panjangnya mau apa, jangka pendeknya mau apa. Punya mimpi dulu gitu kan. Setelah punya mimpi, sudah punya mimpi nggak teman-teman? Sudah punya mimpi? Punya ya tentunya ya. Nah yang kedua adalah financial check up. Financial check up kan punya mimpi nih. Misalkan ya ada yang mau beli rumah. Harganya 500 juta. Cek dulu. Boleh, biasanya kita tuh mimpi dulu atau punya aset dulu? Mimpi dulu kan? Nah itu saya setuju. Jadi kita bermimpi dulu aja, baru cek kita punya uang nggak untuk mencapai mimpi itu. Kalau nggak punya uang, ya kita planningkan. Makanya mimpi dulu, yang kedua adalah financial check up, yang hari ini nanti kita akan belajar ya teman-teman ya, bagaimana financial check up-nya. Lalu yang ketiga adalah develop financial goal. Mimpi ini kita perlu bangun. Kalau hanya mimpi-mimpi aja nggak kita bangun, mimpi itu hanya sekedar wacana. Dibangun itu ya kita kapan, mulainya di mana, dikaitkan dengan nomor 2 ini. Kita sudah punya aset belum? Kalau belum punya aset, ya kita membangun rumah atau pengen dana pensiun, ya mulai dari 0. Ya, di nomor 3 ini. Lalu yang keempat adalah implementasi. Setelah kita bangun, nomor 4 ini kita implementasi financial planning. Kita mulai nabung di mana, investasi di mana, kalau nggak tercapai bagaimana. Kita sudah mulai implementasi. Yang nomor 5 ini adalah review. Jadi kita harus mereview setelah kita bangun perencana keuangan, kemudian kita beli reksadana, investasi saham, dan lain sebagainya, kita review. Apakah sahamnya bagus kali ini? Kalau nggak bagus, ya jangan investasinya di saham, dipindah. Misalkan pendapatan tetap. Oh, atau mau nabung aja. Kalau nabungnya nggak cukup, nanti ya dipindah ya. Jadi 1 sampai 5 ini adalah rangkaian. Pada ujungnya, kalau ini udah tercapai, FOMO itu sebetulnya merupakan bagian dari pos belanja masa kini. Jadi artinya itu ya perkara kecil, itu karena kerjaannya marketing, kita nggak boleh tergoda. Kalau kita mau beli ya memang kita niat beli, bukan karena promonya. Lalu kita mulai dari set financial goal. Nah, menentukan tujuan keuangan, rencana masa depan keluarga. Ada kendaraan, dana pendidikan, rumah, pensiun, ataupun warisan. Dari ini semua, kira-kira Bapak Ibu yang belum yang mana? Teman-teman, yang mana Kak kira-kira Kak? Yang warnai baju, yang mana? Semuanya. Oke,
Kalau kita lihat semuanya nih, kira-kira kalau ditotalin, ini butuh uangnya berapa? Banyak ya, Pak Indra ya. Oke. Nah, banyak itu sebetulnya itu kita perlu hitung. Misalkan 500, 200 gitu kan. Nah, contohnya ya, ini kan kita pencari nafkah nih, mau mencapai mimpi tadi. Dalam perjalanannya ya, kan kita kepingin tuh sekolah anak, mobil, rumah, pensiun, bahkan ngasih legasi itu kan ya. Kalau ada FOMO yang mengganggu, ini kita nggak rasionalkan, semua itu akan keluar jalur gitu kan ya, akan keluar jalur gitu kan. Kalau nggak FOMO itu gimana? Masih ada risiko kehidupan. Kalau sakit gimana? Sakit sebagaimana mungkin meninggal ya. Kalau terjadi risiko meninggal, tujuan-tujuan keuangannya itu ya nggak tercapai. Ini flow-nya ya. Sebetulnya ini kan ngasih uang kan ya untuk ngumpulin dana untuk beli ini semuanya gitu kan. Lalu yang kedua adalah cek finansial check up. Nah, nomor satu tadi kan kita kan punya mimpi sebetulnya ya. Mimpinya itu harus datang dari hati ya, bukan karena orang lain. Harus datang dari hati. Lalu yang kedua adalah kita mulai dari financial check up. Selama ini teman-teman itu sudah punya berapa miliar? Sebetulnya kalau ngomongin uang kan ya tabu ya, tapi kan buat teman-teman sendiri ya, berapa miliar, utangnya berapa gitu kan. Kita mulai dari manfaatnya dulu ya, mengetahui titik awal. Jadi kita kalau tadi mau beli rumah, belum yang itu, kita punya saldo berapa? Punya enggak? Kalau enggak punya, berarti kita mulai dari nol. Lalu mengukur kesiapan finansial, mendeteksi risiko finansial, membuat rencana realistis. Kalau memang Bapak Ibu memang tidak punya dana yang untuk dipakai untuk tujuan keuangan, ya enggak apa-apa. Mulai dari awal. Nah di sini perencana keuangan itu tidak mau mengintimidasi ya, kalau saya sendiri ya. Ya enggak apa-apa kita mulai dari nol. Justru rencana itu ya mulai dari nol. Lalu yang berikutnya adalah memantau perkembangan tujuan keuangan. Jadi inilah yang manfaatnya adalah dari financial check up gitu kan. Lalu apa sih yang perlu kita check up dari finansial ini? Nah ini maaf ya, ini ketimpa ya. Jadi apa itu yang perlu kita check up, financial check up-nya? Yang pertama adalah kekayaan. Simpelnya itu kekayaan bersihnya Bapak Ibu itu berapa? Itu adalah aset yang dimiliki itu berapa? Mulai dari motor, mobil gitu ya. Motor, mobil dan lain sebagainya itu berapa? Lalu dikurangkan dengan hutang yang dimiliki. Ya, kekayaan bersihnya itu berapa gitu kan. Contohnya nih ya, punya rumah, tanah, mobil, motor, tabungan ini totalnya misalkan 5M gitu ya. Lalu utangnya itu masih punya cicilan KPR. Masih punya kredit kendaraan, utang kartu kredit. Ini totalnya berapa? Misalkan totalnya itu 1M. Berarti ya 5M dikurangi 1M. Itu adalah net worth kita, kekayaan bersih kita. Pernah ngitung nggak Bapak Ibu? Hitung ya harusnya ya. Kemarin kan Maret kan SPT-an kan ya. Kenapa Pak? Oh iya ya, jadi tahu ya. Kekayaan bersihnya jadi berapa miliar? Di LHKPN? Rahasia ya Pak ya. Nanti kalau jadi pejabat kan dipublish ya. Oke. Nah, berarti teman-teman modelnya sama sebetulnya ya di LHKPN ya teman-teman ya. Bahkan juga yang kemarin teman-teman yang auditor dari KPK pun juga ikut kelas di saya gitu kan ya. Karena corporate finance itu kan selama ini di kampus. Tapi corporate personal finance itu kan nggak diajarin di kampus. Makanya mereka juga ngambil perencanaan keuangan pribadi agar bisa meneliti aset pribadi itu apa aja. Lalu dikurangi utang apa aja gitu kan. Jadi yang dari KPK itu juga belajar perencanaan keuangan pribadi sekarang ya. Lalu ini contohnya nih, total asetnya 1,2 M. Ini ya, asetnya nih. Total hutangnya 665. Kekayaan bersihnya 5,985. Total aset dikurangin total utang. Jadi kalau masih punya utang KPR gitu ya, harga rumahnya berapa kalau dijual? Lalu utang saldonya berapa? Ditanyain ke teman-teman marketingnya. Nanti akan ketemu. Jadi rumah walaupun cicilan itu tetap rumah kita sebetulnya. Tapi utangnya diakuin. Bukan rumahnya nggak diakuin, utangnya yang diakuin. Biasanya menyebabkan cash flow-nya itu minus. Atau enggak ini, merasa kan bersihnya itu nggak ada. Karena aset rumahnya nggak dicatat, tapi utangnya dicatat gitu kan ya. Lalu komposisi aset, ini ada aset liquid ya, aset liquid, ada aset investasi, aset personal, totalnya itu adalah 1,2 M. Ini ya contohnya ya, nanti kita akan langsung praktek juga nanti di sesi setelah saya presentasi ya. Yang kedua adalah jenis hutang. Hutang konsumtif, hutang produktif, ketemu total asetnya 66 ini ya, totalnya 665. 1,2 dikurangi 665. Lalu setelah kita mencatat catatan kekayaan dan arus kas kan sudah ada tuh di LKHPN ya. Berikutnya itu adalah arus kas. Arus kas itu ceritanya ya sama ya, uang masuk
gaji bulanan, insentif, bonus, itu berapa sebulannya dikurangi dengan pengeluaran. Biaya hidup, cicilan KPR, kartu kredit, dan lain sebagainya ya. Ketemulah positif, surplus, berarti masih banyak pendapatan kita, negatif, itu artinya defisit ya. Jadi masih banyak pengeluaran kita. Ini berapa? Contohnya ini ya, total pendapatannya setahun itu 301, total pengeluarannya 266. Jadi arus kasnya adalah 35 juta. Gimana Bapak Ibu selama ini? Surplus atau defisit? Atau pas-pasan? Atau nggak pernah nyatet? Nggak pernah nyatet ya? Ketahuan kalau catat ya. Nah ini contoh, nanti kita akan pisahkan juga ya komposisi pendapatan, ada yang pendapatan, kemudian ada pengeluaran ya. Nah pengeluaran dalam perencanaan keuangan kita bagi menjadi 5. Pos sosial, pos tabungan dan investasi, pos bayar kewajiban, pos premi asuransi, pos biaya hidup. Nah inilah sebetulnya yang membuat kita itu jadi disiplin, karena pos-posnya itu sudah dibagi. Nah lanjutannya dari financial check up, itu adalah rasio keuangan. Rasio keuangan itu adalah yang pertama, itu ada 10 ya. Pertama adalah dana darurat. Idealnya, ini teman-teman jangan khawatir ya, kotak-kotakan ini semua itu nanti ada aplikasinya dan teman-teman bisa free access ya untuk hari ini ya. Jadi nggak usah ditulis manual gitu kan. Oke, yang pertama dana darurat, idealnya itu adalah 3-6 kali pengeluaran. Kalau ada warnanya merah ini, berarti nanti itu kelebihan atau kurang. 3-6 kali pengeluaran bulanan. Nanti karena nanti juga kita akan belajar input ya. Lalu yang kedua adalah rasio likuiditas. Idealnya adalah 15% dari kekayaan bersih kita ya, 15%. Ini dua-dua, berarti tidak ideal. Idealnya itu dalam bentuk liquid itu 15. Jadi ada aset liquid, aset personal, aset investasi. Kalau kita ngebagiin dalam perencanaan keuangan ya. Aset liquid itu adalah tabungan deposito, aset investasi itu ya reksadana, saham, obligasi ya. Aset personal, rumah, mobil, motor yang kita miliki ya. Idealnya 15%, biar kalau ada apa-apa itu kita nggak mesti jual aset kita. Mobil nggak perlu, saham nggak perlu ya, karena kita sudah punya aset liquid. Lalu yang berikutnya adalah rasio tabungan, idealnya adalah 10%. Nah, kalau Bapak Ibu punya tujuan keuangan yang banyak, ya nggak cukup 10%. Karena punya dana, pengen pensiun, pengen beli rumah, kan nggak cukup banyak 10%. Kalau saran saya, rasio tabungan ini, kalau kita kaitkan dengan tujuan keuangan, ini ya pasti tercapai, karena kita sudah tahu tujuan keuangannya itu apa. Lalu yang keempat adalah rasio hutang terhadap aset, jadi membagi total kewajiban dibagi dengan total aset. Idealnya itu nggak lebih dari 50%. Jadi kalau teman-teman punya aset ya, misalkan Pak Indra ya punya aset 10M, utangnya maksimal 5M. Kalau dalam perencanaan keuangan, nggak boleh lebih dari separuhnya. Cuman masalahnya kalau kita lihat orang Indonesia ya, sekarang kan boleh pinjem, tapi kan nggak pakai agunan. Nah biasanya nanti kalau dicek, asetnya tuh nggak ada, yang ada itu cuma utangnya. Karena dia pinjemnya KTA, pinjaman online ya. Semoga itu nggak terjadi di sini gitu kan. Lalu kalau dibandingkan dengan cicilan hutang, arus kas, itu idealnya adalah 35%. Jadi kalau Bapak Ibu pendapatannya sebulan itu adalah 20 juta, maksimalnya berapa? 7 juta untuk bayar cicilan sebetulnya. Tapi dalam prakteknya bisa jadi kalau Bapak Ibu mengajukan pinjaman ya di perbankan ya, nah itu tetap diperbolehkan, biasanya maksimal di 50%. Tapi bank itu kan yang penting bisa bayar ya. Nah kalau kita kan yang penting tujuan keuangannya tercapai, nggak cuma bayar utang aja. Lalu yang berikutnya adalah rasio kemampuan bayar cicilan hutang konsumtif. Nah ini idealnya itu adalah 10%. Ya, jadi kalau hutang konsumtif kita batasin maksimalnya 10%, nggak boleh lebih. Kalau secara total itu 35%. Tapi yang untuk konsumtif aja itu 10%. Kenapa? Biar kita ngasih space yang untuk pinjaman produktifnya, terutama untuk KPR. Lalu yang ketujuh adalah rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih. Idealnya ini adalah 50%. Jadi yang dimiliki idealnya misalkan tadi punya uang 10M ya, idealnya separuhnya itu dalam bentuk investasi. Entah itu saham, entah itu rumah dikontrakan, atau yang lainnya ya. Lalu yang 8 adalah rasio solvabilitas, itu adalah tingkat kebangkrutan kalau aset kita turun. Idealnya adalah 50%, karena aset itu bisa turun. Jadi kalau 50% ini berarti ini ya minimalnya 50 ya. Jadi kalau 47 ini dia bagus nggak ini? Tergantung ya, tergantung kebutuhan. Idealnya adalah 50%. Jadi kalau kita itu terlalu tinggi, berarti sebetulnya itu nggak bagus.
Atau kalau terlalu rendah. Jadi kalau rasio ini ya, rasio 12 ini kan ini ya, kekayaan bersihnya 5988 ya, total asetnya ini. Aset ini lama-lama kan bisa turun kan? Nah, kalau turun-turun dia masih punya utang, dia dikatakan bangkrut. Jadi sebetulnya ya kalau punya utang ya sebetulnya nggak usah banyak-banyak gitu kan. Yang kelima, kesembilan adalah rasio aset personal terhadap total aset, itu idealnya adalah 35%. Jadi kalau punya rumah, mobil kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Yang ke-10 adalah rasio financial freedom, idealnya itu adalah ya 100. Kalau belum 100 berarti belum financial freedom. Nah yang bagian ini rada cepet ya Bapak Ibu ya, nanti tinggal di input, nanti akan keluar hasilnya ya di kalkulator di Stiti itu kan. Lalu yang berikutnya adalah develop financial goal. Jadi setelah kita punya tujuan-tujuan ini dan tahu ya aset kita berapa, utang kita berapa, financial check up kita berapa, idealnya itu diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki, barulah kita itu nge-planning develop financial goal. Nah ini contoh ya, case tadi pertama ini contoh nih, mau nyekolahin anak nih ya. Ini Kak Michael Wijaya ya, punya anak Tiffany ya, dia kepengen, anaknya baru 1 tahun, dia ngepengen nguliahin ini ya, anaknya di S1 Undip ya, totalnya 470, ini rinciannya kan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti kalau tahun ke tahun ini 18 tahun lagi jadi berapa 470-nya? Tentunya kan ada namanya inflasi. Inflasinya itu adalah 5%. Lalu untuk mencapai angka tersebut, itu ada namanya investasi. Ini cari returnnya 8%. Nah, berapa per bulan untuk nabungnya? Berapa investasi per bulan untuk investasinya? Lalu kalau terjadi risiko, bagaimana? Ini itu hanya contoh aja, dananya untuk dana pendidikan. Kalau rumah, dana yang lainnya ya hampir sama gitu kan. Kabar bagusnya, teman-teman nggak usah ngebuatnya nanti manual, bisa pakai aplikasi, pakai Stiti ya. Ini kalau kita lihat aplikasi Stiti nanti bisa ngebuat itu. Ini kalau kita udah input, udah ketahuan. Bahkan juga ada template-nya ya. Jadi biaya 470 dengan asumsi pendidikan 5%, jangka waktu persiapan 17, itu menjadi 1M. Naik tinggi kan ya. Nah 1M ini cara mencapainya gimana? Ada 2 sebetulnya. Kalau mau nabung ya tinggal 1M ini dibagi 17. Nah yang kita sarankan adalah investasi. 1M dengan nabung 2,4 yang diinvestasikan keuntungan 8%, ini akan tercapai 1M. Waktu mulainya 25 April, tercapainya 25 April 2042. Lalu dalam perjalanannya, kalau terjadi risiko meninggal gimana? Tentunya butuh UP jiwa senilai 1M ini. UP jiwa kalau terjadi apa-apa sama Kak Michael ya, 1M ini akan keluar, akan dipakai untuk sekolah anak. Jadi kalau asuransi pendidikan, itu fungsinya apa sih? Ada 2, yang diasuransikan tuh dananya ini terkumpul atau enggaknya, atau UP jiwanya. Nanti Bapak Ibu kalau nanti mau nyekolahin anak itu harus difokuskan dulu ya, asuransi pendidikan tuh yang keluar apanya? Investasi yang diharapin, atau kalau meninggalnya. Nah kalau sekarang tuh biasanya itu tradisional, jadi lebih ke UP jiwanya yang keluar, investasinya itu sendiri. Kalau investasinya dipakai di asuransi jiwa biasanya itu kinerjanya kurang begitu bagus ya. Akhirnya nanti pada waktu anak sekolah nggak sampai dananya gitu kan. Lalu yang keempat adalah implementasi financial planning. Jadi setelah kita itu punya tujuan keuangan ya, dana pendidikan, ini kita harus invest. Kalau nggak terjadi risiko meninggal, dana investasi itu yang kita akan pakai. Tapi kalau terjadi risiko meninggal, ya 1M ini akan keluar yang dipakai untuk anaknya sekolah. Ini salah satu tujuan dana pendidikan. Kalau kita analogikan tujuan yang lainnya itu juga bisa. Rumah, dana pensiun ya. Cuman kalau rumah itu kan nanti dipakai keluarga yang ditinggalkan. Pensiun juga dipakai untuk keluarga yang ditinggalkan. Kalau haji gimana? Tentunya kalau haji ya sama ya. Cuman kalau haji ini, kalau terjadi risiko meninggal, kan kita nggak haji ya. Yang haji adalah keluarga yang ditinggalkan. Tapi minimal kan kita bisa memberikan sesuatu yang pasti untuk di masa depan untuk keluarga kita gitu kan. Lalu setelah kita punya tujuan keuangan tadi, kita bikin anggaran. Ini ya, ini baru satu tujuan keuangan, 2 juta untuk sekolah anak. Kalau tujuan keuangan lainnya, dana pensiun, beli rumah, tentunya akan lebih banyak lagi ya. Ini baru satu tujuan keuangan. Berarti yang 2 juta tadi, itu masuk ke pos investasi, minimal 2 juta. Jadi lebih ya kalau dari 2 juta ya, ini tergantung pendapatnya berapa. Idealnya adalah premi asuransi itu 10, investasi 10, sosial 2-10%, cicilan hutang maksimal 35,
belanja kebutuhan lifestyle maksimal tuh 50. Ini kalau Bapak Ibu tidak pengen FOMO sebetulnya. Tapi kalau dalam perencanaan keuangan yang kita fokuskan adalah tujuan keuangannya itu tercapai. Nah, FOMO itu bagian dari tujuan keuangan enggak? Kalau FOMO itu temennya beli rumah, pengen beli rumah, salah enggak? Ya enggak salah kan ya? Kalau temennya pengen keluar negeri tapi kita punya budgetnya, sebetulnya enggak masalah gitu kan. Lalu instrumennya apa sih untuk mencapai impian tadi? Selama ini kalau Bapak Ibu mencapai impian itu pakai nabung atau investasi? Kira-kira Kak? Investasi ya. Investasinya itu yang apa? Macam-macam kan ya. Ada emas, ada deposito, ada saham, ada obligasi, ada reksadana gitu kan. Nah sebetulnya yang paling bagus adalah Bapak Ibu tuh harus tahu dulu toleransi risikonya itu apa. Dan tentunya kita harus tahu kita itu profilnya apa. Agresif, konservatif, atau moderat. Tadi kan kita nyetingnya kan angkanya kan di 8%. Tapi itu nggak boleh nyeting sembarangan di angka 8%. Kalau Bapak Ibu itu penakut, pada waktu bikin perencana keuangan, harusnya jangan 8%, tapi 4%. Nah ini contoh ya, sangat konservatif, itu 2-4%. Konservatif 4-6, produknya ini ya, ada reksadana, pasar uang, obligasi pemerintah, obligasi korporasi. Kalau moderat, bisa reksadana benar tetap, campuran, maupun saham ya. Kalau agresif, bisa ke saham individual. Nah, profilnya apa dulu? Nah, kalau profilnya teman-teman itu adalah agresif, belum tentu besok itu agresif lagi. Karena toleransi risiko itu dalam penelitian itu berkaitan dengan kemauan kita menerima risiko dan punya kapasitas. Mungkin yang muda-muda itu mau menerima risiko, tapi dia nggak punya kapasitas. Contohnya, dia tidak punya dana darurat, tapi mau investasi saham. Giliran turun, takut dia. Akhirnya dijual kan ya. Nah, makanya dia tuh mau agresif, tapi sebetulnya kapasitasnya itu belum memenuhi. Makanya teman-teman perlu profil risiko, biasanya sebelum investasi itu sudah disarankan untuk cek profil risiko. Nah, yang kelima adalah review dan evaluasi. Meninjau, mengevaluasi rencana keuangan secara berkala ya, untuk memastikan rencana tersebut tetap sesuai dengan perubahan kondisi dan tujuan hidup. Jadi apa yang tadi kita sudah buat, nanti kita bisa membuat dalam bentuk tujuan keuangannya. Dan akan muncul progress card-nya. Ini contoh ya, mimpinya itu pengen beli iPhone, pengen beli mobil HR-V gitu kan. Nah, ini sudah ada tujuan keuangannya, ada per bulannya. Garis biru ini adalah garis yang kita itu sudah memiliki tabungannya atau sudah melakukan. Contohnya adalah 100 juta. Contohnya adalah total asetnya adalah 318. Nah, nomor 5 ini adalah review itu penting ya. Jadi kita bisa tahu targetnya itu berapa, kemudian kurangnya ini berapa. Sehingga kita bisa tahu nih, bagaimana cara kita menambahkan. Kalau kita klik dana pendidikan, targetnya tadi kan 1M. Nah, nanti kita bisa menambah aset. Ini aplikasinya Stiti ya. Aplikasi Stiti itu tidak terafiliasi dengan perusahaan lain ya. Jadi nggak terafiliasi dengan bank, asuransi. Jadi datanya itu tetap aman dan teman-teman sendiri yang tahu. Saya pun juga nggak tahu ya, teman-teman sendiri yang tahu ya. Jadi lebih aman ya. Jadi kalau mau menambahkan aset, tinggal ketik manual ya. Kalau menambahkan aset, tinggal diketik manual aja ya. Ketik manual supaya kita bisa tahu asetnya apa sih yang kita mau tambahkan. Misalkan nambahin 1 juta, nambahin 2 juta gitu kan ya, ditambahin manual. Nah ini kita akan mulai nih ya. Nah jadi kita harus membuat perencana keuangan biar kita itu bisa tahu ya bagaimana kita tuh melangkah untuk menjadi tujuan keuangannya agar tercapai untuk mengalahkan FOMO tadi. Oke, sebelum kita lanjut ke workshop, karena kalau workshop nanti teman-teman diminta untuk praktek ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari langkah-langkah tadi 1 sampai 5? Aman? Yang depan boleh bertanya kalau ada yang mau ditanyakan 1 sampai 5 tadi, mengalahkan FOMO-nya sudah ketemu feel-nya atau belum? Aman Kak? Oke, kalau aman, nah kita akan langsung praktek ya teman-teman ya. Karena kalau saya hanya bercerita aja, teman-teman nanti itu nggak praktek, nggak mendapatkan sesuatu ya. Jadi kita harus praktekkan juga ya. Kita akan mulai workshopnya ya. Tadi sekitar 1 jam lagi kan ya waktunya kan ya. Nah teman-teman silahkan masuk ke websitenya Oke Finansial, okefinansial.com ya. Ini contohnya ini sudah masuk. Oke sudah masuk. Kalau sudah masuk, silakan teman-teman login menggunakan email aja biar cepat. Ya, login menggunakan emailnya ya, continue with Google ya.
Oke, sudah ada yang bisa? Oke, financial.com. Lalu setelah berhasil login, teman-teman nanti akan muncul gambarnya seperti ini ya. Ini sudah bisa, Kak? Oke, financial.com. Bukan pakai C, pakai S. Oke, financial.com. Pakai S, Kak, ini nih. Nih. Oke, financial.com. Kalau pakai C itu bukan dari kami itu. Oke. Udah ya? Nah, kalau sudah, ya mungkin sambil jalan ya, nanti kita akan praktekin ya. Kita login, setelah login, nanti kita akan masuk Stiti ya. Nah teman-teman, Stiti itu apa ceritanya itu sebenarnya dari bahasa Jawa ya, artinya kita tuh cermat dan teliti gitu kan. Kalau lengkapnya dalam bahasa Jawa itu ya gemi, stiti, ngati-ngati gitu kan. Artinya kita itu hidup ya menggunakan uang dengan cermat dan juga berhati-hati supaya apa? Makmur hidupnya gitu kan. Oke, sudah pada bisa masuk? Ya, silahkan ini ya, silahkan dicoba dulu. Bantu mungkin Kak Dita kalau ada yang belum bisa masuk. Oke. Oh ini ya. Oke. Nah ini oke. Nah ini kan sudah nih menu login ya. Nah ini lanjut aja daripada daftar Bapak Ibu kelamaan, lanjut aja menggunakan Google. Jadi daftarnya langsung pakai Google ya, jadi nggak perlu daftar manual. Udah bisa? Oh, rada lama ya. Ya udah, nanti mungkin bisa diperhatikan sendiri ya teman-teman ya. Kita cerita dulu ya di sini ya. Oke, setelah kita login, nanti kita akan masuk Stiti ya, Stiti ini pilih. Ini adalah tujuan-tujuan keuangan yang teman-teman bisa pakai. Ada yang berbayar, ada yang free. Tapi kalau untuk kali ini kita kasih kode voucher biar bisa semuanya itu di-redeem ya, di-redeem semuanya gitu kan. Nah, yang pertama adalah apa mimpimu? Nah, apa mimpimu nanti itu kita bisa menghitung. Misalkan ini ya, kita itu punya klien nih atau kita sendiri pengen beli rumah. Harganya itu adalah 2 miliar ya, Pak Indra gitu kan. Rencana beli rumah 10 tahun. Mulai 28 April sampai tercapai 28 April dengan inflasi sekitar 5%. Berapa harga rumah di masa depan? Ada yang bisa jawab? Lalu butuh berapa tabungan atau investasi per bulannya? Berapa uang pertanggungan jiwa kalau terjadi risiko meninggal agar rumahnya tetap kebeli? Nah, teman-teman sedetail ini enggak kalau merencanakan beli rumah? Ini belum ngomongin beli rumahnya kredit ya. Kalau kredit itu harus ada DP-nya berapa, cicilannya berapa kan. Ini ceritanya beli rumahnya cash. Nah, nanti kalau teman-teman sudah nginput ya, apa mimpimu ya, nanti kan disediain adalah form ini. Kita isi formnya atas namanya Indra, terus kemudian rumah impian, lalu biaya mewujudkan mimpi saat ini adalah 2M, jangka waktu pencapaian 10 tahun, asumsinya ini 5% inflasinya, harga rumahnya udah naik. Yang 2M menjadi berapa ini Bapak Ibu kelihatan enggak? 3,2M kan? Nah, lalu untuk mencapainya itu 10 tahun, kalau menabung biasa sebetulnya tinggal 3,2 ini dibagi 10 kan ya. Ketemunya 27 juta per bulan selama 10 tahun. Nah, kalau investasi ini hanya 15.900.000. Tapi dibelikan produk yang memberikan keuntungan 10% per tahun. Nah, angka 10%, 5%, 7% itu terserah teman-teman mau nginput di aplikasi. Cuman itu disesuaikan dengan profil risiko. Profil risikonya itu apa? Agresif, moderat, ataupun konservatif ya. Oke. Setelah itu nanti akan muncul ini 3 halaman. 3 halaman, halaman pertama ini apa, yang kedua adalah rinciannya, yang kedua ini timelinenya, dan ini adalah narasinya. Setelah muncul ini, teman-teman bisa baca, nanti akan otomatis dikirimin email ya kalau udah ngebuat, biar nggak lupa gitu kan. Nah berikutnya itu nanti masuk ke dashboard. Jadi kalau kita buatin sampai seperti ini, tercapai apa enggaknya bisa mantau enggak? Enggak kan, karena enggak ada catatannya kan. Nah di titik ini itu nyambung. Jadi setelah kita bikin ini 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman,
Nah, yang ketiga halaman ini kita klik dashboard. Dashboard isinya itu ada ini ya highlight-nya financial check up, mimpi-mimpi dan lain-lain ya. Atau ada financial check up, mimpi, tujuan keuangan sampai arus kas. Itu tersedia di sini. Teman-teman nggak usah khawatir ya, ini yang bisa buka ya teman-teman, saya pun nggak bisa. Nah ini apa mimpi ini kan sudah ketemu nih, 15 juta total aset yang ingin disampaikan itu 3,2 M. Nah tadi kan untuk melawan FOMO kan kita harus jelas ya, ini gambarnya diganti gambar rumah impian teman-teman. Jadi jangan rumah yang ada di template-nya Stiti, diganti rumahnya ini. Lalu kalau kita mau menambahkan aset, tinggal klik tambah aset. 15.900, 3,2. Nah misalkan ini kita ternyata setelah financial check up, kita itu punya aset nih, tabungan 1M, ini contoh aja ya, nambahin 1M ya. Jadi kita isi aja, tabungan di bank, tanggal, saldo, keterangan. Tenang aja teman-teman, ini kita nggak terkoneksi dengan bank. Jadi kita memang independen, nggak terkoneksi dengan bank, reksadana, dan lain itu enggak. Jadi memang sendiri gitu kan. Kalau kita sudah tambah, nanti akan muncul nih progress card-nya. Jadi ini targetnya ini 3M, kita sudah punya 1M. Nanti akan ketemu nih, kurangnya berapa? Oh sudah progresnya itu sudah 30%. Jadi lebih enak ini ya, jadi kita bisa lihat visualisasinya gitu kan. Lalu uangnya dari mana gitu kan? Kalau tadi kan mimpi dulu nih, uangnya dari mana gitu kan. Nah uangnya kita mulai dari financial check up. Kalau bikin mimpi tadi kan tinggal kita masukin terus selesai ketemu halamannya kan. Lalu financial check up, ini teman-teman nanti silahkan ini ya di redeem ya langganan sekarang. Pada waktu Stiti nanti klik financial check up. Sebetulnya semuanya ini kita freekan ya teman-teman ya. Harusnya berbayar, tapi kita freekan ya untuk acara ini. Ini kan 1 juta ini pakai kode voucher pada waktu ordernya. Nah ini teman-teman silakan difoto boleh ya. Dikasih voucher, kode vouchernya adalah anti FOMO untuk redeem. Karena kalau saat ini redeem nanti itu waktunya habis buat redeem. Kita nggak jadi belajar ya. Nah ini anti FOMO, klik, setelah itu sampai muncul angkanya kosong ya. Ini kalau nanti angkanya ada 1 juta teman-teman pesan sekarang nanti disuruh bayar. Pakai GoPay bisa, pakai Kris bisa gitu kan. Tapi teman-teman ini nggak usah bayar, tinggal pakai kode anti FOMO terus diklik. Ya nanti setelah acara ini ya teman-teman ya. Kalau mau bertanya pun tetap nanti boleh ya. Kalau mau tanya-tanya ke saya nanti di. Lalu financial check up. Nah sebetulnya kalau kita financial check up, kita akan mulainya itu adalah mulai dari inputnya ya. Yang pertama ya. Oke. Inputnya. Nah, yuk Kak, bantu scrollin Kak. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu isinya adalah kita ditanya-tanya ya. Oke, kalau sudah jadi, itu sebetulnya itu ada contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh kalau sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, rada blur ya gambarnya ya. Sudah jadi, itu ada aset liquidnya berapa, aset investasinya berapa, aset personalnya berapa, nanti muncul hutang konsumsinya berapa, hutang produktifnya berapa. Data-data semua ini teman-teman input, nanti ada formnya. Ada formnya ya, nanti kalau sudah loadingnya selesai diganti ya Kak. Tolong diganti. Lalu catatan jenis hutangnya ini berapa gitu kan. Nah, rada lama ya. Oke. Nah, itu bisa di scroll ke bawah financial check up-nya. Sinyalnya. Nah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Itu financial check up-nya adalah detailnya apa. Nanti ketahuan ya, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, lalu komposisinya itu ada pos sosial, pos tabungan, pos bayar kewajiban utang, pos premi asuransi, pos biaya hidup masa kini. Nah nanti semuanya akan ditulis, barulah nanti kita dapat laporan. Jadi sebetulnya laporan tadi itu kita nggak perlu bikin manual, teman-teman tinggal nginput. Cuman kalau mempraktekkan input, kita akan juga praktekkan ya, input, terus hasilnya seperti apa.
Oke, sudah ada yang redeem? Ada kendala sinyal nggak, teman-teman? Nggak bisa? Nggak bisa masuk ya? Oke, itu sudah ada bisa sih. Tinggal di login. Nanti bisa kita lihatin contohnya ya. Yang bawa laptop sudah bisa login, Kak? Sinyalnya ya? Ya udah, nanti coba dipraktekin di rumah ya, tapi kita jelasin caranya ya. Pakai ini nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu silakan dicoba ya. Sudah berhasil nggak, Kak? Oh, sudah berhasil ya. Nah, itu masuk Stiti. Nah, continue with Google ya. Sudah ada bisa aman? Coba di redeem ya. Sudah bisa, Kak? Oh, lagi. Kayaknya ya. Ya udah, sebentar. Ya. Oke, ini kita coba aja pakai yang ini ya. Nah, ini kita coba ini. Kita jelasin aja ini bagaimana cara ngeceknya ya. Oke, nanti kan teman-teman, nanti kan diminta itu untuk input. Nah, input biasanya itu kita tuh bingung ya. Nah, harganya yang dipakai harga apa? Kalau misalkan punya rumah, punya mobil gitu kan ya. Nanti kalau pada waktu input, yang diliput itu adalah harga pasarnya. Ya, nanti kan ada pertanyaan ini. Uang tunai, nanti tinggal diinput aja di formnya ya. Kebetulan sekarang lagi nggak bisa ya. Uang tunai itu nanti diisi aja, misalkan uang tunainya itu berapa sih? 2 juta. Tabungannya 10 juta. Deposito 100. Reserve pasar uang 25. Totalnya 137. Ya kalau memang nggak ada, ya nanti nggak usah diisi. Ini kan contoh ya. Contoh untuk kita itu nyoba bagaimana kita itu punya aset liquid. Ada yang ditanyakan untuk aset liquid? Aman ngisinya ya? Nah, yang kedua adalah aset investasi. Nah, nanti teman-teman belajar, bukan belajar ya. Ini kita isi juga nih. Emas logam berharga ini adalah emas batangannya. Berapa nilai pasarnya saat ini? Kalau emas lagi naik, berarti ya kita isi aja. Emasnya itu katakanlah berapa? Kita punya berapa gram? Lalu yang kedua adalah reksadana pendapat tetap. Kita punya enggak? Idealnya kalau kita financial check up itu adalah kondisi terakhir. Misalkan hari ini nggak bisa ya, mungkin kemarin lah ya, Jumat kemarin penutupannya di harga berapa gitu kan. Reksadana campuran berapa yang dimiliki? Obligasi berapa? Saham berapa gitu kan. Lalu nilai tunai polis asuransi jiwa. Kalau teman-teman punya asuransi jiwa dan itu ada nilai tunainya, ditulis juga saldonya berapa. Lalu DPLK. DPLK teman-teman punya ya, DPLK berapa kalau misalkan punya DPLK. Lalu bebas tenaga kerjaannya itu berapa? Kalau nggak ada ya nol aja. Ketemulah total asetnya itu 710 nih, yang untuk aset investasi. Lalu untuk aset personal, rumah ini berapa? Nah, rumahnya ini 1,5, ini kayaknya salah kurang nol ya. Masa 1,1.500.000 ya. Ini contoh aja nih. Nah, nanti teman-teman kalau salah ya diperbaiki aja ya. Karena di financial check up, inputnya kalau salah itu nggak hilang. Jadi tetap nempel di situ. Lalu perhiasan, mobil, motor, laptop, lainnya itu berapa? Nah, kalau cewek-cewek ini punya tas, sepatu mahal-mahal itu ditulis. Asli apa enggak yang penting harganya yang ditulis ya. Kan ini bukan ngomongin aslinya kan ya. Harganya berapa, totalnya berapa? Ini ketemunya 416. Lalu nanti akan muncul seperti ini, tapi seperti ini tuh kalau teman-teman nanti sudah cetak ya, cetak dan berhasil itu akan muncul ya. Saldo hutang juga sama ya, hutang kartu kreditnya berapa, mobilnya berapa, sampai terakhir itu adalah total kewajibannya itu berapa. Lalu hutang produktif, ini ada pinjaman rumah, pinjaman apartemen, pinjaman bisnis usaha, dan lainnya ini berapa? Hutang produktif. Jenis hutang, nanti akan muncul ya jenis hutangnya seperti apa. Lalu akan ketemu nih, oh kekayaan bersih kita itu positif atau negatif. Lalu arus kasnya gimana pendapatannya? Nah nanti kan ada itemnya ya, itemnya itu mulai dari pos sosial. Ini isian. Jadi teman-teman nanti akan isi
pos sosialnya berapa, zakatnya berapa, perpuluhannya berapa, totalnya ketemu berapa. Harusnya ini berdasarkan data Bapak Ibu ya, yang kemarin gitu kan, datanya berapa. Lalu yang kedua adalah pos tabungan dan investasi itu berapa yang sudah ditabung. Kalau belum ya nol. Nah ini ya, ini cuma punya dana pensiun 24 juta, nah berarti 24 juta. Pos bayar kewajiban ini muncul semua ya, nanti tinggal diisi pinjaman kartu kredit, pinjaman mobil, pinjaman KKP, KTA, pinjaman lainnya ya. Lalu juga ada cicilan produktif, KPR, KPA, bisnis. Ketemu total cicilan konsumtifnya berapa, produktifnya berapa. Lalu pos premi pun nanti akan ada semuanya. Mulai dari premi bayar asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kemudian asuransi penyakit kritis, nanti akan muncul semuanya ya. Nah, belanja keluarga pun juga sama nih. Belanja untuk biaya hidup, ada untuk biaya rumah tangga, kemudian utility, pakaian, makanan, transportasi, anak, kesehatan, pendidikan, nanti semua akan muncul. Gaji ibu rumah tangga, gaya hidup, dan lain sebagainya ya. Semuanya itu nanti akan muncul ya di sini. Sehingga pada akhirnya arus kasihan nanti akan ketahuan positif atau negatif ya, ketemu surplus atau defisit. Nah setelah dua itu nanti barulah muncul rasio keuangan. Rasio keuangannya ini nanti otomatis ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu manual, otomatis. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Sebetulnya cara memperbaikinya kalau aset kita itu sedikit, asetnya ditingkatkan ya dengan investasi, hutangnya diturunkan. Lalu kalau cash flow, kalau minus gimana? Nah kalau minus berarti biasanya itu adalah punya aset nggak yang dipakai. Asetnya dinaikin, hutangnya diturunin. Nah ini adalah rasio keuangan, ada dana darurat, rasio likuiditas, rasio tabungan, rasio hutang terhadap aset, dan lain sebagainya ya. Apakah sudah bisa Kak untuk websitenya? Sebentar. Kendala sinyal ya, sinyalnya kurang begitu bagus ya. Ya udah kalau kendala sinyal ya. Oke, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini kalau nanti teman-teman ngisi, ini diisi aja data pribadinya ya. Stella, tanggal lahir dan lain sebagainya ya. Nanti diisi aja. Setelah itu di next. Naik ke atas Kak. Nah, kalau enggak ini lalu akan ada form aset dan kewajiban. Aset likuid. Tadi yang saya ceritakan ya. Deposito, aset investasi, scroll ke bawah Kak. Nah, aset investasi, ini ada angka-angkanya, ini nggak mau mengintimidasi teman-teman ya, kalau nggak ada ya dikosongin. Ini kita kasih formnya itu, kalau misalkan orang yang ada nggak ada formnya kan mereka nggak enak kan ya. Ini kita isi aja sendiri aset investasinya itu berapa. Lanjut, aset personalnya, ini juga tinggal ngisi ya, rumah, nah rumahnya coba Kak ditambahin nolnya, itu kan 1,5 juta kan ya, tambahin nolnya 3, nah kan ini. Nah kebanyakan Kak rumahnya Kak 1,5 M aja. Kebanyakan ngambek dia ya nggak mau. Nah ini 1,5 kan ya. Perhiasannya berapa, mobil berapa, harga pasarnya. Sudah, next. Kewajibannya. Sebenarnya sudah ketemu nih, kekayaan bersihnya sudah ketemu ya. Udah, scroll lagi Kak, next. Scroll lagi ke bawah. Nah ini sebetulnya kita udah tahu kekayaan bersihnya ya, tapi belum outputnya, belum laporannya. Masih kita nginput. Next. Lalu pendapatan aktif, ini dalam setahun ya, gaji, kemudian insentif, pendapatan lainnya, berapa ya, pendapatan pasif diklik. Nah ini ya, deposito, saham, dan lain sebagainya ya. Lalu lanjutkan. Oke, ini tinggal tadi pengeluarannya ya. Pengeluaran semuanya diisi semuanya. Kalau udah semuanya diisi, nah ini ya, diisi, udah diisi semuanya. Lalu kita bisa simpan dan cetak. Simpan dan cetak ini akan menghitungkan dan hasilnya secara otomatis akan dikirim via email. Dan financial check-up ini akan langsung menjadi dashboard. Jadi daftar hartanya berapa itu langsung akan menjadi dashboardnya ya, akan menjadi dashboardnya Bapak Ibu, perubahannya apa. Nah kalau kita sudah tahu seperti ini kan ya, ini sudah ada hasilnya. Ini yang tadi kita input ya, sudah ada hasilnya, next terus Kak. Nah,
ini otomatis nanti teman-teman akan langsung mendapatkan emailnya. Nah biasanya kalau teman-teman butuh bantuan bisa konsultasi dengan saya. Maksudnya apa ini? Kan karena kalau kita ngajarin perencanaan keuangan tuh nggak bisa langsung memvalidasi bagus apa enggaknya kan. Tetap butuh orang lain untuk jadi ngobrol. Bisa temennya, bisa orang lain ya. Tapi ya jangan orang yang iri gitu kan ya. Nanti malah jadi gibah kan ya. Oke, sudah semuanya. Nah, coba kembali lagi nah ini kita coba yang nomor 1 ya. Kita coba bahas nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini sehat nggak nih keuangannya? Dana daruratnya 6,18, kita sambil diskusi ya. Nah, dana daruratnya aman nggak nih? Jadi aset liquidnya 137 juta, pengeluaran bulanannya itu 22. Bagus nggak? Kan idealnya 3-6 kali, tapi ini 6,18. Ideal apa enggak? Terlalu banyak. Terlalu banyak itu boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Diinvestasikan suruh kerja uangnya. Jadi idealnya adalah 3-6 kali. Kalau terlalu banyak, ya uangnya jadi nganggur. Jadi harusnya ya memang mereka disuruh kerja. Ya, 3-6 kali. Tujuannya apa? Nih ya, dana darurat adalah digunakan untuk menghadapi situasi darurat seperti biaya pengobatan, PHK, bencana ya. Penting untuk dimiliki ya, minimalnya adalah 3-6 kali. Tapi sebetulnya dalam prakteknya, kalau ternyata keluarganya itu ada banyak anggota keluarganya, nggak cukup sampai 6 kali. Bisa dinaikin menjadi 9 kali atau 12 kali. Tapi target awal adalah 3-6 kali dulu aja. Lalu yang kedua adalah rasio likuiditas. Ideal nggak nih? Kekayaan bersihnya itu adalah 2M, aset liquidnya itu 137. Ideal nggak? Idealnya itu adalah 15%. Hasilnya adalah 6,53. Nggak ideal ya? Nah ini terlalu kecil. Mungkin di tempat lain apa yang asetnya gede? Tadi kan kita nambahin rumah kan jadi 1,5M kan? Rumah itu kan bukan aset liquid. Nah makanya ini uang di liquidnya, tabungan deposito hanya 137, jadi tidak ideal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini ya, kalau kita punya aset liquid seperti ini, kalau ada dana darurat, peluang tak terduga, aset liquid lah ini yang bisa diandalkan. Sebetulnya kalau di masa krisis gitu ya, kalau kita punya uang, barang-barang kan murah sebetulnya kan ya, perusahaan murah, toko murah gitu kan ya, mobil murah gitu kan, tapi kita nggak punya uang. Makanya dengan dana cadangan ini kita lebih enak sebetulnya ya. Oke, lanjut di nomor 3, rasio tabungan. Oke, rasio tabungannya minimalnya 10, tabungannya 24, total pendapatannya 301. Ideal enggak? Enggak ideal kan ya? Ini enggak ideal, tapi si klien ini tidak tahu tujuan keuangannya. Tapi kalau dia tahu tujuan keuangannya yang jelas, tentunya kan dia mulai nabung, investasi. Ini otomatis akan ideal kalau kita sudah nabung dan investasi. Seringkali nggak ideal itu kalau kita itu tidak punya fokus, tidak punya motivasi untuk mencapai goal. Idealnya 10. Lalu yang keempat adalah rasio hutang terhadap aset. Idealnya ada 50, total kewajibannya 65, total asetnya 2,7M. Ideal enggak nih? Ideal, karena utangnya cuma 665, padahal asetnya itu 2,7, jadi 24. Kalau ideal langsung ada warna hijaunya ya, nggak usah diapa-apain gitu kan ya. Lalu nomor 5 adalah rasio kemampuan membayar cicilan utang. Ya, 23,92. Cicilan utangnya semua 72, pendapatan setahunnya itu 301. Ini ideal enggak? Ideal, dia enak kan sebetulnya kan. Kalau enggak ideal bagaimana? Kalau enggak ideal berarti kita perlu ngomong ke bank. Bisa enggak jadwal pinjamannya itu tenornya dipanjangin? Atau kita punya aset enggak untuk dilunasin sebagian? Supaya nanti ideal ya. Lalu yang untuk cicilan hutang konsumtif, ini ya, idealnya ada 15. Cicilan hutang konsumtifnya 24, total pendapatannya setahun adalah 301. Kalau kita bagi menjadi 7,97, ini aman, tidak melebihi. Boleh berhutang lagi enggak? Sebetulnya. Boleh ya, tapi yang penting enggak lebih dari 35%. Ingat ya, sebetulnya pengeluaran konsumtif itu bukan untuk buat makan, tapi konsumsi yang kayak kita tuh beli motor, mobil, handphone itu masih konsumtif. Tapi kalau kita hanya makan, minum di kafe, pakai utang itu nggak boleh. Itu harusnya pakai pos sosial. Pos sosial. Pos masa kini ya. Lifestyle masa kini ya. Lalu yang ketujuh adalah
rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih. Nomor 6 dulu Kak, nomor 6 tadi apa? Oh, udah ya, nomor 7. Nah ini kalau aset investasi terhadap kekayaan bersih, ini idealnya adalah 50%. Ini kan 33,86 ya. Idealnya adalah 50. Ini belum deh. Berarti ini kekayaan bersihnya itu masih dalam bentuk rumah, mobil. Yang suruh kerja belum ada, masih sedikit. Ini nggak ideal. Harusnya yang kerja itu juga banyak ya, yang investasinya itu bekerja. Lalu yang ke-8, rasio idealnya adalah min 50 ya dari total aset. Kekayaan bersihnya kan 2M. Total asetnya 2,7. Berarti bagus enggak? Bagus. Artinya kalau asetnya turun sampai 75% baru dinyatakan bangkrut. Karena dia masih punya utang. Kalau enggak punya utang, ini ya aman-aman aja. Kalau dia enggak punya utang, 75 ya enggak ada 75. Sama, total aset sama dengan kekayaan bersih. Kan enggak punya utang. Kekayaan bersih, total aset dikurangin utang. Jadi kalau dia enggak punya utang berarti ya sama. Jadi enggak akan turun kan? Gitu. Itu adalah 8 rasio ya. Itu 8. Yang ke-9 adalah, ini yang penting ya, rasio aset personal terhadap total aset idealnya adalah 35%. Ingat ya, tadi aset liquid 15%, aset investasi 50%, aset personal 35%. Tapi kalau kita lihat orang Indonesia, rata-rata yang paling banyak itu asetnya apa kategorinya? Aset tidak liquid atau personal kan? Kenapa aset personal itu banyak? Karena bagian dari tujuan keuangan, ya nggak jelek-jelek aja, nggak aja jelek banget ya. Karena pengen rumah kan tujuan keuangan kan, pengen rumah, pengen mobil gitu kan, tujuan keuangan. Cuman kalau kita kaitkan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, nggak cukup kalau kita hanya ngomongin aset personal aja. Harus ada juga aset investasi yang bisa nanti dipakai untuk dana pensiun. Lalu yang ke-10 adalah rasio financial freedom. Rasio financial freedom ini adalah bagaimana pendapatan pasif kita dibagi dengan total pengeluaran. Berarti ini belum financial freedom karena baru 4,14. Maka tujuannya adalah dengan meningkatkan aset investasi, kita bisa passive income, ada pendapatan lain gitu kan ya, sehingga kita bisa mencapai financial freedom. Nah, kita kembali ke mimpi. Jadi itu adalah financial check up. Nanti teman-teman bisa dicoba sendiri ya untuk financial check up-nya ya. Nanti dikaitkan dengan mimpi. Jadi mimpinya apa dibuat dulu, financial check up, baru balik lagi ke mimpi gitu kan. Nah, lalu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat selanjutnya, tolong dilihatin dashboard-nya Kak. Nah, lihatin dashboard-nya, mungkin nanti salah satu siapa yang mau dibuatin mimpinya? Nanti mungkin ada lah ya. Oke. Nah, dashboardnya ini di sini sudah ada daftar mimpi nih. Kalau kita sudah bikin mimpinya ada mimpi beli handphone, nanti akan muncul progresnya. Mimpi beli mobil RV ada muncul progresnya. Tujuan keuangan, nah ini juga akan muncul nih. Dana pendidikannya ini berapa, dana pensiunnya ini berapa ya. Nanti akan muncul. Lalu arus kas, tadi yang penting ya, ini teman-teman bisa juga tambahkan di arus kas. Arus kas itu bisa nambah, bisa ngurangin ya. Coba tolong Kak yang naik ke atas, yang dashboardnya arus kas. Nah ini kan ada ya, arus kas. Nah yang financial check up Kak, coba Kak, yang tadi financial check up, itu yang kita bikin tadi ya, itu langsung kerekap di sini. Kita punya aset berapa, punya utang berapa, arus kasnya bagaimana, financial check up-nya bagaimana, itu akan otomatis tercapture di sini nih. Jadi kita buatnya sekali, tapi dashboard-nya itu kelihatan. Nah perlu dilihat dashboard-nya apa. Lalu setelah kita dashboard-nya kelihatan, apa mimpinya itu juga akan kelihatan nih. Kita sudah bikin mimpi apa nih. iPhone 16 nih contoh mobil HRV gitu kan ya. Nah misalkan ini contoh nih, diklik aja Kak mau misalkan menambah aset gitu kan. Diklik sembarangan tuh bisa Kak. Nah itu bisa, klik aja. Nah itu akan menambah, kan targetnya 25 nih. Ini kan masih kosong. Saya mau nambah aset nih, misalkan ketik aja Kak, misalkan punya reksadana. Misalkan beli reksadana nih. Lalu tanggalnya katakanlah hari ini beli reksadana. Kemudian saldonya katakanlah belinya ini berapa nih? Katakanlah belinya ini 5 juta. Udah, simpan. Kalau mau dikasih keterangan, keterangan ya. Nah, nanti akan menambah progres yang kita sudah lakukan. Disimpan aja Kak, nanti ini barusan loading. Nah, setelah kita keterangannya coba diisi keterangannya. Nah, belinya di mana biasanya kalau reksadana teman-teman?
Misalkan di bibit gitu kan ya, boleh simpan. Nah sudah, nanti kalau loading nanti close dulu. Nah sudah berhasil ditambahkan ya, di close dulu nanti akan ditambahkan. Nah nunggu dulu nih masih loading ya, nanti akan ditambahkan 5 jutanya. Nah ini ya, nah ini karena tadi itu kedobelan ya ngekliknya ya, oh Kak, saya kedobelan Kak, dihapus aja. Ya boleh dihapus. Jadi kita nggak merekap yang dari bibit mana, dari bareksa mana, di bawah mana tuh enggak ya. Angkanya aja yang kita mau catetin teman-teman. Supaya nanti kalau ada masalah atau mau konsultasi, kita tuh sudah ada datanya gitu kan. Nah lalu hariannya teman-teman, kalau hariannya ini mau mencoba, nanti teman-teman bisa coba juga arus kas. Arus kasnya bagaimana, pendapatan dan pengeluaran. Waktunya udah habis Kak? Masih ada ya? Oke, nah kita coba apa mimpimu ya teman-teman ya. Apa mimpimu, teman-teman silahkan kita bareng-bareng bikin ya. Apa mimpi, semua orang kan punya mimpi kan. Tadi kan mimpinya kan ada yang beli rumah, beli mobil ya. Nah ini coba nih, apa mimpinya kita coba input, nanti langsung kita hitungin. Oke, apa mimpimu sudah diklik Kak? Nah nunggu sebentar, siapa yang mau punya mimpi? Yang depan ini kayaknya. Ini aja, nanti kita bareng-bareng input di sini. Ini impian yang kayak ini aja lah, apa tuh namanya ya. Kita sekedar bikin aja bareng-bareng. Misalkan pengen beli apa gitu kan. Nah sinyalnya rada ini ya, rada butuh waktu untuk loading ya. Sebetulnya kalau teman-teman punya mimpi, nanti tinggal dihitung mimpinya apa, terus kemudian ada inflasinya nih. Yuk Kak, silakan Kak. Ada yang mau pinjam mikrofon satu? Nah, oke. Nah, tes. Nah, yuk Kak, silakan Kak mimpinya apa? Enggak apa-apa. Nanti tinggal Kak Dita yang input. Yuk mimpinya namanya siapa? Buat contoh aja kali Iya, ya. Buat contoh. contoh ya. Naik haji gitu misalnya. Naik haji Kak, Coba. klik naik haji. Namanya siapa Kak? Yusi. Yusi. Uh, Oke, naik haji. Naik haji. Nah, naik hajinya mau berapa Kak? Plus. Berapa biayanya? 300. Saat ini 300 suami ya. Suami istri 600 berarti ya. 600, oke 600. Mahal juga ya? Oke 600. Oke, ini satu keluarga atau satu kampung ini? Rencananya kapan ini? Tercapainya? Kira-kira aja. 5 tahun lagi. Coba 5 5 tahun. tahun lagi. Oke. Asumsi kenaikan haji berapa? Dari 600 itu, kira-kira. Kalau Sebetulnya bisa diklik ya, setahun coba tuh klik yang 1000 ya. tombolnya asumsi kenaikan itu Kak. Setahun tuh tombol naiknya tanda panahnya itu. $1.000 berarti sekitar 16 juta. Misalnya berarti ya berapa persen tuh? Nah, itu diklik ya. Sebetulnya tuh kalau inflasi rendah 300 berapa ya? Oke, yaudah. 5%. Ya udah 5% aja Kak. Kak Dita 5%. Oke. Nah, harganya itu sudah menjadi 765 Kak. Lalu 765 ini cara mencapainya mau gimana? Misalkan kalau mau haji, investasinya kan syariah. Keuntungannya berapa? Itu dalam perencanaan keuangan tuh kita tuh harus tahu targetnya. Nggak hanya sekedar ngumpulin. Misalkan 10, 12, berarti kan reksadana saham syariah ya. Nah ini mau berapa perkiraan? Nah ini tentunya kita cek dulu ya profilnya itu apa. Penakut, konservatif, atau sangat berani. Kalau sangat berani itu 15%. Sangat agresif. Sangat agresif ya? Oke 15. Oke. Udah, ini udah kelihatan. 12 juta kalau nabung di bank, kalau investasi bulanan itu 8,6. Nah mulainya kapan? Ini komitmennya. Ini contoh aja ya komitmennya. Hari ini ya. misalnya ya. Hari ini gitu kan. Hari ini berarti 28 ya. Oke, udah Kak 28. Berarti Waktu selesainya 2030 bulan Januari misalnya ya. Ya, 2030. Diketik aja Kak 2030. Oke. Nah ini mau di bulan Januari, oke. Ya, misalnya. Lalu simpan dan cetak. Nah 28 Kak, ketik 28. Oke. Nah ini sudah, oh yang ini. Oke, setelah scroll bawah. Nah ini sudah ya namanya Kak Yusi, naik haji ya. Nah ini itu tadi gambarannya, mimpinya naik haji 600, 5 tahun lagi menjadi 765. Nah menabung di bank
12 juta, kalau investasi 8 juta. Mulainya 8 April, tercapainya 28 April 2030. Langsung ada progresnya ini. Ini nanti akan nyambung di dashboardnya, take action-nya. Jadi nggak hanya selesai bikin doang, tapi nanti kalau misalkan, oh ya saya beneran nih bulan ini akan beli reksadana, angka reksadana itu nanti di-input di sistem. Kalau nggak mau ya di manual aja bisa sebetulnya, atau di kertasnya sendiri kan. Scroll ke bawah. Nah ini, jadi Kak Yusi perencanaan keuangan haji impianmu ya. Jadi bla 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 ya, kami sangat senang. Intinya ini. Jadi kami sangat senang bisa membantu merencanakan untuk memiliki naik haji ya dengan biaya saat ini 600, inflasi 5%. Biaya tersebut menjadi 765 ya dalam waktu 5 tahun. Strateginya ada 2 metodenya. Pilih salah satu ya, jangan dua-duanya, kedobelan ya. Menabung rutin di bank setiap bulan 12 juta sekian. Investasi bulanan 8,6 per bulan dengan asumsi pertumbuhan 15% per tahun. Mulainya 28 April, tercapainya 28 Januari 2030. Dari 1 sama 2 ini Kak Yusi mau pilih yang mana? Yang nomor 1 aja kali ya. Atau antara berarti saya ngubah itunya jadi agresif gitu ya. Kan 15% susah ya. Nah betul, kalau susah berarti nanti cari produknya yang jangan 15%. Ini kan Iya. pilihan nih, Iya, nomor iya. 1, 12, keberatan nggak 12? 12, cuman kan kalau di bank emang kecil ya. Saya Iya. mungkin mau ganti aja yang sangat agresif jadi agresif misalnya nanti ya kalau Boleh, ini lagi. jadi gitu. misalkan ini 15, oh kak ternyata 15 kok kayaknya nggak ada barang gitu kan ya. ya. Oh saya maunya 10, Ya, ya nanti 10 deh angkanya ya. 10. Lah 8,6 ini nanti akan berubah menjadi lebih tinggi Lebih gitu kan. tinggi. Sebetulnya setelah kita ngecek ini kan baru planning. Ternyata Kak Yusi itu sudah punya aset, coba ke dashboard Kak. Misalkan sudah punya aset untuk naik haji ini ternyata diem-diem sudah punya 200 gitu kan. Jadi nggak harus ini Nah ya. berarti 200 nanti ditambahin yang di dashboardnya. Nah ini yang tujuan, yang apa mimpimu. Nah belum loading Kak, coba loading dulu. Yang sebelahnya lagi. Nah di loading dulu Kak yang sebelah ini. Oke, itu akan tercapture di sini. Oh kalau enggak ini di dashboardnya coba Kak. Berarti belum kesimpan ya. Nah istilahnya kalau sudah kesimpan, coba scroll lagi ke atas Kak. Apa mimpimu? Yang ini aja, yang dashboardnya. Nah ini harusnya nanti sudah kesimpan ya harusnya ya. Harusnya kesimpan, nanti akan ditambahkan berapanya gitu kan ya. Per bulannya itu berapa gitu kan. Sebenarnya dari panduan ini teman-teman nanti bisa sambil dipelajari inputnya. Ini kalau versi nggak mau pakai pinjaman. Kalau naik haji kan nggak pakai pinjaman ya, talangan. Sebetulnya nggak begitu bagus sih. Tapi kalau tujuan-tujuan keuangan yang lainnya, kalau mau pakai dana pinjaman boleh nggak? Beli rumah, nggak boleh juga. Kalau beli rumah berarti nanti itu kita targetnya adalah ngumpulin DP dulu, baru per bulannya itu berapa. Nah take action-nya nanti itu munculnya itu adalah produk. Oke, kalau punya gambaran seperti ini, dan tentunya ini arus kas Kak, nggak apa-apa arus kas. Harusnya nanti kita mulai itu membuat arus kas. Tambah pengeluaran, klik, misalkan ya, tambah pengeluaran klik. Ya, klik. Nah ini nanti pilihnya, karena nanti kita ada kebutuhan mau dana haji, ini klik di tabungan dan investasi. Nah ini dipilih kategorinya, kan ini haji kan nggak ada nih, mau nabung. Nanti dikasih dana ibadah. Harusnya nanti rinciannya adalah klik dana ibadah, lalu berapa nih yang beneran mau dilaksanakan. Misalkan, oke Kak saya mau 10 juta dulu deh, gitu kan. 10 juta, tanggal, nah tanggalnya misalkan hari ini komitmennya nih. Ini hanya contoh ya Kak, saya nggak minta langsung beneran, hanya contoh aja kan ya. Nih buat naik haji, semangat naik haji gitu kan, atau semangat ibadah dikasih kalimat aja yang buat bahagia itu kan. Nah lalu take-nya itu nanti beneran berarti mindahin, simpan. Take-nya berarti nanti beneran mindahin yang dana income-nya itu dibuatin untuk haji. Nah contohnya ini sudah ada data-data pendapatan dan pengeluaran. Ini enggak terkonvert di bank ya. Ini pun bisa dicetak. Atas Kak, ke atas lagi. Nah ini cetak ini sebelahnya. Nah ini kita bisa cetak, mutasi saya itu selama ini bagaimana. Kalau mau di kertas kan sebetulnya kan bisa juga ya. Nah kita sudah bikin stiti ini tujuannya ya biar kita tuh hati-hati. Agak dikecilkan dikit. Nah ini kan pakai akun saya ya. Jadi yang dipanggil ya namanya saya ini. Oke. Ini laporan arus kas ini ketahuan nih. Pendapatan, pengeluaran, surplus atau enggak nih. Pemasukan,
donasi, kalau warna hijau itu pengeluaran, warna hijau itu pemasukan, warna merah itu pengeluaran. Tabel arus kas, klik lagi bawah. Nah ini sebetulnya ini panjang nih, sebetulnya nanti tinggal klik aja yang ini, yang terakhir kan ini yang di input ya. Nanti ini dipilih mutasinya, oh saya mau seminggu, mau sebulan, atau mau 5 hari, itu bisa juga. Nanti bisa disimpan dan dikirim. Jadi sebetulnya bagaimana kita agar kita itu tidak FOMO? Ya tadi, ini dilakukan, kita punya tujuan keuangan yang spesifik, punya langkah-langkahnya, sehingga FOMO itu ya sebetulnya hanya sepele. Hanya kampanye orang marketing ya. Orang marketing untuk beli barang. Walaupun sekarang berubah, nggak hanya barang tapi lebih ke kehidupan. Tapi kembali lagi, kita punya tujuan sendiri, punya kehidupan sendiri, nggak boleh hanya ikut-ikutan bagi orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Baik, berikutnya adalah sesi ini ya, masih ada waktu ya, kembalikan dulu ya. Baik, kita kembalikan ke Kak Mega dulu, nanti akan dilakukan sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Eko. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau ingin didiskusikan lebih jauh lagi, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita saling berdiskusi. Atau ada pertanyaan, misal tadi kalau rasionya masih merah, apa yang dilakukan begitu? Atau apa mungkin? Ya, silahkan. Silahkan, Iya. Kak Yusi semangat ini ya. Ya Kak. Kan biar dapat hadiah. Ya, makasih Pak Dr. Eko ya, Mas Eko. Ini karena saya terlambat, mungkin tadi saya cuma nanya ke sebelah, ini nanti dibagikan vouchernya gitu ya. Which is ini menurut saya oke banget sih ya, financial planning kelasnya tuh biasanya teori-teori aja, ini langsung praktek dan udah di straight through gitu kan, langsung keluar analisisnya, langsung keluar berapa total pengeluarannya, lengkap lah semua gitu ya, sangat membantu. Nah, tadi kan saya tanya ke sebelah nih, katanya nanti kita dibagi voucher gitu ya. Nah ini pemakaian berikutnya itu tuh boleh nggak dijelasin gitu? Karena saya juga tertarik pengen pakai ini juga gitu ya. Sangat membantu, nggak capek. Nah kemudian tadi kan saya buka itu okfinancial.com, terus munculnya ada kelas itu financial planning segala macam gitu ya. Nah, tapi nggak ada informasi kalau misalnya mau pakai ini tuh kelanjutannya gimana dan sesi buat konsultasinya misalnya diperlukan itu bagaimana gitu. Jadi mohon maaf saya nanyanya ke sini karena kalau misalnya yang teorinya ya mungkin kita udah sering dapat ya insya Allah udah tahu juga gitu kan. Saya juga sehari-hari juga saya latar belakang pendidikannya juga investment jadi tinggal butuh ininya lah sama buat ngajakin teman-teman buat pakai misalnya untuk financial planning yang lebih baik lah gitu. Kasih. Oke, baik terima kasih Kak Yusi ya. Nah, wah ini aslinya dapat dia ya. Oke. Oke, untuk kalkulator Oke Finansial, sebetulnya kalau dalam sesi ini kan kita ngajarinya ya langsung, terus kalkulatornya kan free. Nah, sebetulnya kalau pengen belajar lebih dalam, kita tuh ada kelasnya, namanya Certificate with Planner. Itu seharian belajar menggunakan kalkulator itu dari mulai mimpi beli rumah, mobil, pensiun, financial freedom, semuanya dibahas, bahkan sampai financial check up itu dibahas detail. Dan harus share screen kalau online, kalau offline ya bareng-bareng ya. Nah, kalau untuk hari ini kita akan bagikan vouchernya ya, tinggal masukin kode vouchernya, itu kan anti FOMO ya. Tadi di slide saya ya, itu anti FOMO, nanti tinggal di redeem. Nah kalau target kita itu biasanya adalah setahun. Setahun nanti teman-teman kalau habis biasanya nanti boleh dimintain perpanjangan. Masukin lagi nanti kan setahun lagi kan ya. Kita setahun periodenya. Itu semuanya bisa dipakai kalkulatornya Kak. Nah kalau pengen belajar lebih dalam, teman-teman kan sudah belajar investasi. Sebetulnya tinggal disambungin sama ilmu perencana keuangan. Biar nanti tuh konsepnya goal based investing, nyambung gitu kan. Nah itu penggunaannya kalau mau kan biasanya kan ada kelas Indos kayak gini. Kalau mau kelas reguler dari Oke Financial itu bisa mengambil CWP, Certificate with Planner. Jadi belajar dan akhirnya nanti dapat sertifikat dan gelar dari CWP dari Oke Financial juga. Gitu Kak. Iya. Oke. Baik. Yang tadi vouchernya coba ini Kak bisa dilihatin yang untuk slide saya. Baik, kembali kami buka apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Asal tidak bertanya, oh silakan. Iya. Ya silahkan. Yang Ya. mana Kak? Baik. Yang materi dulu nih Kak. Nah ini.
Oke. Tunggu ngelihat voucher dulu ya. Nah ini, oke. Sebelahnya nih Kak, udah di... Oke. Yang ini ya. Bentar. Yang ini loh. Yang sebelahnya ini. Oke. Ya, sambil menunggu. Oke, nah itu. Oke. Nah, masing-masing kalkulator, kalau sebetulnya teman-teman itu tidak klik voucher, ya harus beli pakai payment gateway. Tapi karena masukin voucher itu, ya semuanya bisa diakses. Spesial untuk peserta hari ini ya. Kalkulatornya kan tuh ada banyak ya. Jadi jangan hanya financial check up, beli rumah, beli mobil, UP jiwa, itu juga bisa dihitung. Cuman kalau mau belajar lebih dalam kan memang kita terbatas waktu ya, nggak bisa didetailin semuanya. Ya, oke. Silakan Kak, ada tadi mau bertanya apa? Silakan. Terima kasih Kak Dokter Eko. Ini menarik sekali, kita duduk di sini dapat voucher 1 juta gitu ya teman-teman. Semoga Itu bisa hanya untuk satu dimanfaatkan. kalkulator, belum kalkulator yang lainnya gitu kan. Iya ya. Iya. Gini Kak, tadi menarik sekali. Mungkin pertanyaan saya mendasar banget ya, karena nggak paham juga terkait dengan asuransi jiwa gitu. Terus terang saya nggak beli asuransi jiwa. Sebenarnya seberapa penting sih asuransi jiwa? Mungkin sedikit informasi, kami alhamdulillah dari lembaga ini dapat namanya pensiun manfaat pasti. Jadi ketika manfaat pasti itu kita setelah pensiun akan dapat, kalau wallahualam ya insya Allah sampai pensiun, kalau sampai pensiun kita akan dapat yang namanya setiap bulan itu ada sejumlah dana sesuai dengan perhitungan pensiun kita, dan itu akan terus berlanjut sampai dengan kita meninggal gitu. Kalaupun kita meninggal duluan, itu nanti akan diterimakan oleh ahli waris, oleh suami sampai dengan meninggal. Kalau suami meninggal, masih ada anak yang masih menjadi tanggungan, itu akan teralihkan sampai anak itu memenuhi syarat untuk di luar tanggungan gitu. Nah, dengan kondisi kami yang sudah punya pensiun Fasilitas ya. seperti itu, sebenarnya seberapa penting bagi kita itu untuk punya asuransi jiwa gitu. Atau kalau tadi kan kayaknya asuransi jiwa ya yang sempat muncul. Apakah yang tadi ada bagian dari pengeluaran kita adalah untuk asuransi? Sebenarnya asuransi apa aja lagi selain asuransi jiwa yang memang penting utama untuk kita miliki? Makasih. Oke, baik, pertanyaan yang menarik sekali ya terkait dengan perencanaan keuangan ya. Oke, kalau kita lihat basicnya perencana keuangan, fungsinya asuransi itu sebetulnya adalah mengganti pendapatan dan juga mengganti tujuan keuangan yang kita rencanakan pakai uang pertanggungan jiwa. Kembali lagi, kalau tadi pensiun ada manfaat pasti, tentunya kan itu bagus banget ya. Berbeda sama karyawan yang lainnya itu iurannya yang pasti, tapi manfaatnya ya senilai pertumbuhannya. Nah, berarti kalau untuk pensiun sebetulnya tuh nggak ada isu, kecuali gaya hidupnya tuh naik. Misalkan kita punya pendapatnya 10 nih, bosnya kan tetap dapat 10 ya. Nah kalau lifestyle-nya nggak naik, nggak masalah. Nggak begitu dibutuhkan sebetulnya untuk dana pensiun kan. Nah yang dibutuhkan tadi adalah UP jiwa. Kalau UP jiwa itu contohnya adalah kalau dari resiko meninggal kan punya uang pertanggungan. Kalau pensiun itu kan keluarnya per bulan kan ya. Nah kalau kita punya tujuan keuangan dana pendidikan 1M, dalam perjalanannya kan kita mau mencapai 1M. Di tengah jalan terjadi resiko meninggal, 1M itu keluar. Untuk apa? Ya untuk nyekolahin anak. Sebetulnya antara UP jiwa sama dana pensiun itu beriringan. Cuman kalau terjadi sebelum pensiun, berarti ya kita pendapatannya kan bertahap. Nggak pas, makanya tetap dibutuhkan UP jiwa. Lalu asuransi apa sih yang dibutuhkan? Kesehatan butuh nggak? Kalau teman-teman di sini sudah dikasih rawat inap, ya nggak usah beli. Difokusinya adalah investasi sebetulnya untuk mencapai mimpi-mimpi tadi. Cuman kalau mimpinya tadi sampai 1M, ternyata dalam perjalanannya terjadi juga meninggal, dari lembaga ini dapat uang pertanggungan nggak untuk sekolahin anak? Dapatnya kan santunan mungkin ya, sama uang pensiun. Nah uang pensiun itu dibayarkan sekali atau berkala. Nah sebetulnya mau pensiun berkala atau mau per bulan, ujungnya sebetulnya kan untuk pensiun, bukan untuk mencapai tujuan keuangan.
Nah, jadi kalau punya tujuan keuangan, pengen beli rumah, ibadah haji, dan lain sebagainya, idealnya tetap butuh UP jiwa. Untuk apa? Untuk menggantikan kalau dalam perjalanannya kita itu dipanggil duluan. Kita masih bisa memberikan sesuatu untuk melanjutkan tujuan keuangan kita. Tapi kalau nggak terjadi risiko, ya berarti uang investasi itulah yang sebetulnya kita harus gunakan untuk mencapai mimpi itu. Asuransi lagi apa yang penting? Ya kayak kendaraan kan penting. Kendaraan, rumah gitu kan ya. Kalau terjadi apa-apa, biar kita itu tidak minta atau tidak pakai uang kita sendiri sebetulnya. Jadi perannya adalah menggantikan tujuan keuangan kalau terjadi risiko meninggal. Kalau nggak meninggal, ya sebetulnya itu nggak penting banget. Kan kita nggak tahu tapi meninggal apa enggaknya gitu kan. Kalau sesuaikan ya, kalau konven ya konven, kalau senangnya syariah ya syariah aja sudah ada. Tapi kalau dalam rencana keuangan saya sebagai konsultan tetap menyarankan dibutuhkan UP jiwa, kembali lagi nilainya berapa, tergantung tujuan keuangannya ini apa yang mau dicapai. Gitu Kak. Semoga membantu ya. Baik, terima kasih Mas Eko. Punten mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin boleh closing statement nih Mas Eko. Sama sekaligus dalam rangka World Book Day, adakah buku yang Mas Eko rekomendasikan nih buat peserta di sini untuk bisa melek finansial lebih baik lagi atau enggak FOMO dengan gaya hidup dan lain sebagainya? Mungkin silahkan Mas Eko. Oke, baik, terima kasih Kak Mega ya. Jadi pada akhirnya ya, biar kita itu tidak FOMO, kita perlu meningkatkan finansial literasi kita, punya tujuan keuangan yang jelas, visualisasi, dan pada akhirnya kita perlu bersyukur gitu kan ya. Bersyukur apa yang sudah kita miliki ya, sehingga kita bisa lebih tegas ya dalam menghadapi hidup, lebih enjoy dalam menikmati hidup. Nah kalau dalam buku sebetulnya banyak banget ya buku-bukunya ya, saya pun juga suka nulis buku juga ya, cuman terbitnya masih terbatas ya, mulai dari perencana keuangan, investasi, personal development, itu lebih penting. Dan satu lagi ya teman-teman ya, sebetulnya mimpi itu nggak perlu kita batasi, kalau memang nggak mampu, kita tidak boleh menurunkan mimpi itu. Tapi kapasitas kita, personal development kita itu dinaikkan, makanya saya meminta teman-teman itu baca bukulah yang meningkatkan personal development. Di situ membuat kita itu nanti punya potensi dan berdaya. Maka dari itu kita mulai kelola keuangan dengan bagus supaya tercapai tujuan keuangan kita dan pada akhirnya kita itu bisa sejahtera. Karena tidak ada yang peduli keuanganmu selain kamu dan aku. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih. Sekali lagi untuk narasumber kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu juga dapat memperkaya wawasan finansial dengan membaca koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Bank Indonesia. Tim perpustakaan telah menyiapkan rekomendasi buku dengan topik finansial, baik secara cetak di perpustakaan maupun digital di aplikasi IB Library. Bapak Ibu juga jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pustakawan di perpustakaan untuk menemukan buku yang sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Seperti Why the Rich Getting Richer by Robert T. Kiyosaki atau Beli Karena Butuh, The Secret of Financial Management for Young Muslimah by Andi Sriwahyuni.